رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ini hadrohnya kesemangat, temponya agak lambat aja ya, jangan terlalu. Para jamaah yang saya muliakan, pulang dari majelis ini yang terpenting, yang sulit dimudahkan oleh Allah. Amin dong, didoain diem. Pulang dari masjid ini yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang miskin dikayakan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Para jamaah yang saya muliakan, ketika kita berdoa sama sekali nggak pernah meninggalkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Doa kok nggak cerdas belas ini. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bagus. Kita minta dunianya hasanah, dikayakan oleh Allah, amin, disehatkan oleh Allah, amin, disukseskan oleh Allah, amin, hajatnya kabul semuanya. Akhiratnya juga minta hasanah, sehingga doa ini nggak pernah dipisah-pisah, digandeng. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika umatnya di dunia al-afiyah, amin dong, sampai akhirat al-afiyah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-afiyatu ala asrati aujuh. Al-afiyah, kehidupan sejahtera, amin, sejahtera yang sempurna, amin. Apa ada sejahtera nggak sempurna? Ada. Kaya raya sakit-sakitan sehingga nggak bisa menikmati hartanya. Sehat tapi miskin banget sehingga ada nikmatnya. Al-afiyah di sini sempurna kesejahteraannya. Siapa di antaranya? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, karena orang yang mendapatkan al-afiyah ini oleh Allah diberi keistimewaan 10 hal. Apa yang disampaikan Rasulullah pasti benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sepi ya? Ini minta al-afiyah. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, apa yang menjadi perilaku Rasulullah, semuanya benar. Kenapa dibenarkan? Karena semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini hadir Habib Mustafa, semoga hidupnya dibarokahkan oleh Allah. Habib, amin dong. Kanjeng Nabi dawuh, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Orang yang mendapatkan kesejahteraan al-afiyah yang sempurna di dunia diberikan 5 hal, di akhirat diberikan 5 hal. Semoga termasuk kita, amin Allahumma. Fa ammal lati fid dunya, kata Rasulullah, yang diberikan oleh Allah di dunia, apa yang pertama? Al-ilm, ilmu. Kita bersyukur diberikan ilmu oleh Allah, ngerti sholat, ngerti halal, ngerti haram, pinter semuanya. Al-ilm. Alhamdulillah sekarang rakyat Indonesia pinter semuanya, betul? Nggak ada yang bodoh. Makanya orang yang membodoh-bodohi rakyat itu tertipu sebetulnya. Nggak ada orang bodoh, betul? Pinter semuanya. Wah, itu udah jadi pejabat Pak Yai, itu jadi nasib. Pinternya belum tentu ngalahkan orang jamaah yang ada di sini, betul nggak? Nah, ini kenapa al-afiyah, Allah memberikan kesejahteraan, kesempurnaan. Pertama, umat Rasulullah dipinterkan semuanya. Kok alhamdulillah ilmu kita ini bener, sanadnya sampai Rasulullah. Paham kita ahlu sunnah wal jamaah, tidak melenceng kemana-mana. Makanya ketika orang yang akan menghapus paham ahlu sunnah wal jamaah, mereka tertipu. Maaf jamaah yang saya muliakan, ini bukan pamer. Ta'atus bin nikmah, Desember 2022 kemarin, baru berapa bulan, ada konferensi Islam ASEAN. Saya termasuk delegasi Indonesia yang biasa ngaji di masjid ini loh, termasuk delegasi Indonesia. Ketika saya bertemu semuanya delegasi negara-negara lain, maaf, ternyata saat ini mereka pengen Islamnya, agamanya, pahamnya, alirannya seperti aliran kita. Semuanya pada pengen. Kemarin alhamdulillah Thailand, Taiwan, Laos, Vietnam, Kamboja, Saudi Arabia pengen Islamnya seperti kita. Makanya kita harus bangga. Islam yang ada di Indonesia ini menurut mereka itu ya, ini ternyata persis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istirahat bertanya kepada saya delegasi dari negara lain, saya arahkan, kalau Anda pengen belajar, kalau Anda pengen tahu bagaimana paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah yang sempurna, jangan kemana-mana, datang aja ke Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Insya Allah akan terjawab semuanya. Ini jamaah sudah saya pamerkan ke ASEAN ini. Walaupun jamaahnya sementara membeli-membeli ini gak apa-apa, jamaahnya ngantuan gak apa-apa, tapi sudah saya pamerkan bahwasanya kalau pengen lihat masjid Indonesia yang sempurna, tiada lain adalah Masjid Baitur Rahman Banyuwangi. Tadi saya ketemu takmirnya, waktu dekat mau ke Solo, mau studi banding ke masjid yang baru yang dibantu oleh Abu Dhabi, oleh Dubai. Maaf tak jawab, belum ada apa-apa,
belum ada apa-apa. Bukan masjid ini yang belajar ke sana, tapi masjid itu yang harus belajar ke Baitur Rahman Banyuwangi. Ini jawaban saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya panjenengan harus bangga menjadi jamaah masjid Baitur Rahman, harus bangga. Belum ada kegiatan yang seperti masjid ini, persis 24 jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini insya Allah tahun depan ada konferensi Islam sedunia, dan insya Allah saya akan katut ke sana. Apa yang saya pamerkan? Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, satu-satunya masjid di dunia yang insya Allah kegiatannya sempurna. Al-afiyah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah diberikan ilmu. Kok ya untung kita ini punya ilmu sehingga bisa datang ke masjid ini, ngerti mana yang baik, mana yang haram, mana yang halal. Semoga ilmu yang selama ini kita dapat, hendaknya kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua, al-afiyah yang diberikan Allah di dunia ini adalah ibadah. Kita harus bersyukur pada Allah. Kita jadikan hamba Allah yang ahli ibadah, karena orang-orang yang ibadah hanya orang pilihan. Betul? Jujur, betul? Kalau semuanya diberikan oleh Allah al-afiyah ibadah, saya yakin masjid ini malam Jumat sampai pasar nggak muat. Tapi kenyataannya ternyata orang ahli ibadah hanya hamba Allah pilihan. Betul? Kok yo alhamdulillah termasuk kita semuanya loh. Malam Jumat hujan, rintik-rintik, gremes, enak di rumah. Betul? Tapi panjenengan oleh Allah digerakkan beribadah di masjid. Ini hanya hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Barang salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Luar biasa. Ini hadrohnya Bib, saya yakin terbaik se-Indonesia. Ini insya Allah bulan Syawal saya diundang ke Malaysia di Kerajaan Johor. Berdoa ya, semoga kiainya suruh bawa hadroh. Kalau bawa hadroh, insya Allah hadroh Baitur Rahman yang saya bawa nanti. Sangu dewe-dewe.
Iya. Nggak ada, belum ada tandingannya hadroh ini. Lagu cepet oke, lagu lambat oke. Tempat lain tak kasih lagu ini, bubar hadrohnya ini para jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, al-afiyah, Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan di dunia. Warizqu minal halal, kita diberi rizki oleh Allah dari jalan yang halal. Alham mulai awal sampai sekarang, yang dimakan, yang dipakai, yang buat belanja, semuanya dari barang yang halal. Ini harus disyukuri. Kok ya untung sampean nggak jadi maling, betul? Kok ya untung sampean nggak jadi koruptor, amin, betul? Kok ya untung nggak pemakan riba, betul? Alhamdulillah, harus disyukuri. Yang selama ini didahar, dimakan menjadi darah daging untuk ibadah kepada Allah, semuanya dari perkara yang halal. Kenapa? Allah memberikan al-afiyah di dunia yang nomor 3 kepada kita. Ayo bersyukur. Jangan hanya melihat bentuknya, jangan hanya melihat fisiknya. Depan masjid banyak mobil-mobil lewat yang mewah-mewah, langsung gimana Allah kok saya nggak berikan seperti itu. Jangan, karena yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini, semuanya betul-betul halal. Masya Allah, ini penting ini para jamaah. Kadang-kadang nggak bersyukur. Maaf, saya pernah didatangi salah satu orang, kerjanya maksiat tok, hartanya banyak melimpah ruah, tapi semuanya dari barang yang haram, membuat dirinya sama sekali hidup tanpa arti, hidup tanpa nilai. Kenapa? Sekali lagi, yang dimakan, yang dipakai, semuanya bukan barang yang halal, tapi barang haram. Kok ya syukur? Jenengan harus syukur. Dengan usaha, dengan bekerja, ikhtiar, dengan jalan Allah. Ini adalah hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, al-afiyah yang diberikan Allah kepada kita semuanya di dunia. Wasabru ala syiddah, sabar ketika mendapat ujian Allah, sabar ketika menerima kesulitan, semuanya sabar. Karena apa? Yang kita terima, yang kita hadapi, ini semuanya dari Allah. Kok yo sabar? BBM naik, enggak apa-apa. Maaf, belum lama ini saya ceramah di Batam sono. Gara-gara BBM naik, ibu-ibunya kurus-kurus di sana. Lah kok saya melihat di Banyuwangi ini, walaupun BBM naik, ibu-ibunya gemuk-gemuk semuanya ini. Apalagi yang nabuh bas ini, Masya Allah, masih ungkul nih para jemaah. Ini penting jemaah. Karena apa? Kesulitan tidak selamanya, betul? Ini hanya ujian Allah. Para jemaah yang saya muliakan, sekarang sudah masuk tahun 2023. Banyak orang-orang ahli ekonomi menyampaikan statementnya apa? 2023 Indonesia kena dampak krisis ekonomi. Sekali lagi, kita hamba Allah, kita punya Allah, gak usah percaya dengan hal itu. Setuju? Yang bikin sulit, yang bikin mudah Allah. Kenapa kita harus percaya kepada mereka? Contoh kecil, kemarin waktu corona, maaf, logikanya semua mati, betul? Waktu corona logikanya semua mati, ternyata kita masih hidup semuanya, betul?
Ini karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang apa yang disampaikan manusia banyak melesetnya, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah kecil hati. Biarin orang yang ngomong 2023 akan ada kemiskinan, kita nggak usah percaya. Allah maha kaya, betul? Allah maha kasih kepada kita. Insya Allah apapun yang terjadi, Allah tetap melindungi kita. Apalagi setiap malam Jumat Sayyidul Ayyam, panjenengan semua mujahadahan di sini, sholat hajat di sini, Allah pasti mendengarkan apa yang panjenengan minta. Makanya ayo hati kita selalu disambungkan kepada Allah, selalu disambungkan kepada Allah. Insya Allah, apa kata Allah? Ahlu dzikri ahlu mujalasati. Ketika kita ahli zikir pada Allah, mendekat pada Allah, Allah yang akan bersama kita. Amin Allahumma. Allah Allahu Allahu Rabbuna, Allah Allahu Allahu Khaliquna, Allah Allahu Allahu Rabbuna, Allah Khaliquna, Allah Allahu Allahu Rabbuna, Allah Khaliquna. Semoga Allah selalu bersama kita. Amin Allahumma amin. Yang nomor 5, al-afiyah, kesempurnaan, kesejahteraan yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang nomor 5 yang diberikan di dunia? Wasyukru 'alan nikmah, yaitu orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dapat nikmat Allah tetap syukur. Apa yang dimaksud syukur? Syukur adalah menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah bukan di jalan maksiat, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ahli syukur semuanya. Ahlu syukri, ahlu ziyadati, orang yang pandai bersyukur, nikmatnya ditambah oleh Allah. Dalam keadaan apapun, hidup nikmat, tidur nikmat, ibadah nikmat, makan nikmat. Kenapa? Diobral nikmatnya oleh Allah. Tidak sedikit saat ini orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah sehingga seakan-akan hidup rasanya hampa, tapi kita tidak, kita mendapatkan nikmat Allah. Para jamaah yang saya muliakan, apa sih kadang-kadang orang ngomong, kenapa sih dalam Islam kan banyak aturannya, harus begini, harus begini. Allah itu maha bijak. Allah maha bijak. Paling toleransi itu Allah. Makanya orang-orang yang iman kepada Allah jangan diajarin toleransi. Yang paling toleransi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha bijak. Pernah suatu ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk membisikin Rasul Muhammad SAW. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup semaunya, silahkan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi ingat, kau akan mati. Betul? Betul? Ini akan mati. Sehingga menurut Imam Ghazali, umat akhir zaman kalau mau mati kurang 40 hari, menurut Imam Ghazali, ini sudah ada tanda-tandanya. Aneh gitu. Ibu-ibu kalau punya suami kok aneh, biarin, karena kurang 40 hari. Bapak-bapak kok istrinya aneh-aneh, biarin, kurang 40 hari. Menurut Imam Ghazali. Menurut saya pribadi, orang yang umurnya pendek, menurut saya loh, orang yang diceramai ngantuk,
Ayo ngantuk no. Ini hampir berarti ini pada jamaah. Ismasita fa innaka mayitun, silahkan hidup samaumu, silahkan. Ingat suatu saat kau akan mati. Wahbib masyita fa innaka mufarrikuhu, silahkan kau cinta dengan apapun, suatu saat kau akan pisah dengan apa yang kau cintai. Ini jamaah yang saya muliakan. Cinta dunia silahkan, akan pisah dengan apa yang kau cintai. Cinta jabatan silahkan, suatu saat kau akan pisah dengan jabatan kau. Paham jamaah? Ingat ini. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka madyum bih, silahkan kau di dunia beramal semaumu, silahkan. Amal sakarepmu, silahkan. Amal sakarep betiwi, silahkan. Ingat, kau akan dimintai pertanggungjawab apa yang kau lakukan selama di dunia. Makanya bersyukur jamaah yang saya muliakan, kita masih hidup kok selalu ngikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah. Kita selalu iman pada Allah, kita selalu menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah. Ini harus bersyukur. Pulang nanti dari sini harus pede, harus semangat. Kenapa? Kita hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah yang saya muliakan, sekali lagi semoga kita menjadikan hamba Allah yang istiqomah. Amin Allahumma. Istiqomah terus, kapanpun, dimanapun. Ini tidak terasa saat ini masuk bulan Rajab, bentar lagi bulan Sya'ban, Ramadan. Makin hari ini persiapan ini, bulan Rajab sudah persiapan ini untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, Banyuwangi dalam keadaan apapun, Banyuwangi tetap kuat. Kenapa? Ini ada penyanggahnya ini, ada penyanggahnya ini. Malam Jumat yang biasanya aneh-aneh, masjid di tengah kota, lah kok sholat hajat, lah kok mujahadan. Di tempat lain belum ada. Banyuwangi sudah berapa puluh tahun Beb ya, sampai sekarang masih istiqomah. Ini luar biasa fadilahnya. Makanya bapak ibu yang sayang kepada anak, yang cinta kepada keluarganya, agar supaya mendapatkan barokah dari Allah, ajak mereka ke masjid agar supaya dapat bagian barokah. Setuju? Setuju? Istri ajak semuanya, istri yang pertama yang kedua ajak semuanya, insya Allah yang istri dua diajak ke masjid, rukun istrinya, amin dong. Semuanya ajak ke masjid biar bagian barokahnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan para jamaah yang saya muliakan. Semoga menjadi bahan renungan kita untuk dalam bahan perbaikan diri kita, untuk menyambut menyongsong hari depan. Makin hari makin cerah, makin hari makin barokah. Amin Allahumma. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para jemaah yang saya muliakan, tadi alhamdulillah waktu saya belum masuk ke masjid ini ada kasidah burdah yang lagunya adalah lagu Melayu. Itu penciptanya adalah Habib Mahdi Hasan.
Di mana diciptakan? Di pulau belakang Padang, timurnya Singapura. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma mata ya wasi'al karami. Itu ciptaannya Habib Mahdi. Wal habibul ladhi turja syafa'atu likul lihaulim minal ahwali muktahimi. Teruskan, itu baca terus, insya Allah barokah. Karena yang menyusun, yang mengarang adalah orang soleh. Insya Allah sekali lagi barokah semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhar minha ma batan am baladina hadza Indonesia khassah am baladina hadza Banyuwangi khassah am baladina hadza Banyuwangi khassah wa sari biladi amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para jamaah, itu yang dapat saya sampaikan, semoga barokah manfaat. Wallahul muwaffiq lam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.